Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai dengan hari ini sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal baik kita juga memperbaiki kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada hari ini melanjutkan 2 sesi yang kemarin. Insya Allah ini yang terakhir, nggak lanjut-lanjut lagi. Jadi part yang ketiga tentang bertumbuh. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, kemarin kita udah saya sudah menjelaskan mengenai tentang bertumbuh itu sendiri. Bagaimana kita sebagai makhluk hidup itu fitrahnya butuh untuk bertumbuh dan khususnya kita orang-orang beriman punya istilahnya privilege khusus di mana kita tuh punya peluang bertumbuh yang lebih besar daripada yang lainnya. Sebagaimana tanaman yang dirawat oleh manusia itu punya peluang yang lebih besar buat bertumbuh lebih baik, juga hewan-hewan peliharaan yang punya peluang yang lebih besar untuk bertumbuh lebih baik gitu. Kita juga orang beriman punya privilege seperti itu untuk bertumbuh lebih baik daripada orang-orang yang istilahnya nggak beriman lah gitu. Nah, tapi apakah kita udah bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik sehingga kita bisa lebih bertumbuh daripada orang-orang yang tidak beriman di luar sana atau apakah sebaliknya gitu. Nah, untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut lebih baik, ada 5 hal yang perlu kita hindari. Ada 5 hal yang perlu kita hindari. Terus 2 poin dari 5 itu sudah saya bahas kemarin, yaitu yang pertama itu menghindari yang namanya menunda-nunda, terus kemudian yang kedua adalah menghindar daripada perasaan rendah diri, perasaan lebih kecil daripada orang lain, insecure dan semacamnya gitu. Nah, kita lanjut hari ini ke poin yang ketiga, yaitu menghindari circle pertemanan yang selalu mengeluh dan pesimis. Pada intinya itu menghindari pertemanan yang toksik. Kenapa? Karena circle pertemanan itu sangat berpengaruh pada karakter kita. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya, atau juga ada sabda Rasulullah juga yang bilang kalau seseorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya yang mukmin gitu. Jadi coba cek lagi orang-orang di sekitar kita, bagaimana cara berpikirnya, cara meresponnya, habitnya seperti apa, karakternya seperti apa, maka kurang lebih seperti itulah diri kita gitu. Karena kita adalah cerminan dari orang-orang di sekitar kita. Kita adalah dengan siapa kita bergaul dan menghabiskan waktu paling banyak gitu. Nah, makanya kenapa di dalam hadis itu setelah Rasulullah mengatakan seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya, beliau juga mengatakan agar hendaknya kita memperhatikan siapa yang kita jadikan sebagai teman akrab. Gitu. Kalau dilihat dari hadis lengkapnya, itu berbunyi seseorang tergantung agama teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman akrab. Begitu. Kemudian lanjut ke poin yang keempat, yaitu hindari melakukan pembenaran. Gitu. Kayak validasi lah intinya. Ini tuh bisa dalam konteks apapun, mulai dari pekerjaan,
pekerjaan yang nggak tuntas, hasil yang kurang maksimal, atau target-target yang terus tertunda sampai bahkan nggak kesampaian, atau mungkin tanggung jawab yang berantakan, dan hal-hal serupa lainnya, gitu. Jadi, berhenti buat ngelakuin pembenaran atas hal-hal buruk, situasi atau kondisi yang mungkin kurang menyenangkan yang terjadi pada diri kita. Baik hal itu tuh ada di bawah kendali kita atau mungkin ada di luar kendali kita, gitu. Karena sebenarnya dari segala situasi atau kondisi yang kurang baik itu tuh titik utamanya bukan pada situasi dan kondisi tersebut, tapi pada respon dan cara kita menyikapinya, gitu. Jadi dari cara kita menyikapinya, respon kita bagaimana, itulah yang menentukan sebenarnya diri kita itu siapa sih dan sudah sejauh mana sih kita itu bertumbuh, gitu. Kalau misalnya kata orang bijak, seseorang yang melakukan pembenaran atas situasi yang kurang baik yang dialaminya adalah sebuah ciri bahwa ia bermental pecundang, gitu. Karena orang-orang yang bermental oh, iya, benar. Karena orang-orang yang bermental pemenang itu nggak melakukan hal itu, gitu. Jadi dia itu bakal cenderung terima dulu, mengakui dulu situasi atau kondisi yang kurang baik yang dia alami, terus kemudian ngakuin kesalahan-kesalahannya apa, baru ngelihat apa aja sih yang masih bisa dia perbaiki ke depannya, gitu. Jadi bukan malah ngelakuin pembenaran kayak, "Nggak apa-apa kok, tadi kan aku gini," gitu, pokoknya gitulah. Terus kemudian poin yang terakhir adalah hindari selalu merasa bahwa diri kita adalah korban, atau kalau istilah yang lagi rame sekarang tuh playing victim. Yo, jadi playing victim atau bisa juga disebut dengan victim mentality, seseorang yang bermental korban gitu. Victim mentality. Ya, victim. Gitu. Jadi ketika menghadapi masalah, dia tuh terus-menerus berperilaku seolah-olah ia adalah korban, seolah-olah ia adalah manusia yang paling menderita dan bahkan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain, alias menuduh bahwa orang lainlah yang bersalah, gitu. Misalnya kayak kalimat-kalimat yang berbunyi seperti ini, "Ya aku tuh susah maju, susah berkembang soalnya orang tuaku ngedidik aku salah," gitu. Atau, "Ya aku tuh nggak bisa sukses kayak dia, soalnya teman-temanku egois, teman-temanku nggak support," gitu, "nggak kayak dia yang punya teman yang sangat support sama dia," gitu. Atau, "Ya aku wajar aja sih nggak bisa pintar kayak mereka, soalnya kan aku orang desa, sedangkan mereka orang-orang kota," gitu. Pokoknya seakan-akan kita tuh korban, jadi ya kita nggak bisa kayak orang lain, gitu. Pokoknya kalimat-kalimat serupa lainnya. Mungkin emang benar ya, ada beberapa kondisi yang sangat berpengaruh pada situasi kita saat ini dan sayangnya kondisi tersebut bukanlah hal yang bisa kita ubah gitu. Tapi, apakah terus-menerus memposisikan diri sebagai korban adalah hal yang bijak dalam menghadapi permasalahan? Gitu. Karena gini, hidup dan bertumbuh itu adalah tentang permainan sudut pandang. Maka kita akan terus menjadi pecundang ketika kita terus memposisikan diri sebagai yang paling terbelakang, sebagai korban, sebagai seseorang yang selalu mengalami kekalahan. Sedangkan ketika kita membangun dan mengkondisikan mindset kita, pikiran kita untuk menjadi seorang pemenang, maka insya Allah walaupun perlahan kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Gitu. Pemenang di sini sebenarnya relatif ya, nggak selalu pemenang itu diartikan sebagai orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling sukses, paling cerdas, dan sebagainya. Bahkan yang pastinya sama-sama kita percaya di sini bahwasanya seorang pemenang yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang pada akhirnya kelak bisa mendapatkan surganya Allah, bisa bersama dengan Rasulullah di sana, dan bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah. Gitu. Jadi maka semoga dengan menghindari 5 hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, menghindari dari yang namanya menunda-nunda, merasa rendah diri, kemudian menghindari atau bahkan menjauhi circle pertemanan yang toksik, yang beracun bagi diri kita gitu. Terus kemudian menghindar daripada yang namanya kebiasaan untuk melakukan pembenaran dan merasa diri adalah korban. Gitu. Jadi semoga dengan kita menghindari hal-hal itu dapat menjadi usaha kita atau upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai pemenang, untuk menjadikan diri kita terus bertumbuh,
menjadi seorang pemenang yang sesungguhnya gitu, sebagai pemenang yang kelak bisa menikmati surganya Allah, bisa bersama dengan manusia teladan yang sangat kita rindukan kehadirannya, serta bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat yang maha besar yang sangat kita agung-agungkan. Oke, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.